Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila zamani jahiliyah kama hadahal. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muslim Ansori SAG, kemudian para waka dan guru, dewan guru yang saya hormati. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti waktunya habis. Sebelum saya menyampaikan, jangan lihat dulu siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Karena kalau dibandingkan umur, saya di sini umurnya itu lebih terakhir daripada Bapak Ibu semuanya. Jadi pengalamannya itu lebih banyak Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Jadi apalah gitu ya. Tapi karena kata Allah itu sampaikanlah walaupun satu ayat, jadi saya di sini mencoba menyampaikan kayak gitu. Seperti yang sekarang kita alami, bahwa sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Kalau misalnya satu tahun itu ada 12 bulan, yang istimewanya adalah bulan Ramadan. Kalau satu minggu itu ada satu hari yang istimewa, yang istimewanya itu adalah hari Jumat. Dan pada hari ini adalah hari Jumat dan juga bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kalau di dalam Al-Quran itu kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi jawabnya adalah hai. Karena yang dikatakan adalah hai orang yang beriman, bukan hai ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi di sini disampaikan bahwa tidak semuanya itu Allah katakan hai, tapi hanya orang-orang yang beriman saja, dalam artian adalah orang-orang yang menyembah Allah. Nah, dari ayat tersebut jelas ya bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beriman, kita itu harus menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yaitu salah satunya adalah puasa. Dimana satu bulan puasa kita pada bulan hari ini, pada hari ini itu akan menentukan bagaimana bulan-bulan kita kesudahannya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, misalnya di bulan ini kita rajin baca Al-Quran, rajin sholat malam. Karena sholat malam itu ada dua. Yang pertama itu Qiyamul Lail itu bisa sholat tarawih, dan juga Qiyamul Lail itu bisa tahajud. Jadi karena mumpung kita bangun sahur di jam 3 yang masak, kemudian ada juga yang bangun jam 4 langsung sahur kayak gitu. Jadi kita sempatin untuk sholat tahajud gitu. Karena Allah itu menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan sholat di malam hari, kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita sholat tahajud, Allah itu kan janji akan mendengarkan hamba-hambanya yang meminta di sepertiga malam. Kalau tidak bisa di sepertiga malam ya nggak apa-apa, seperempat malam lah, jam 4, setengah 3 kepagian, jam 3, jam 4, setengah 4, atau minimal kalau misalnya nanti sudah masuk di hari-hari biasa itu menjelang sebelum subuh kayak gitu. Nah, karena sekarang ini kita masih mendapatkan berita duka, jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita tidak tahu kematian itu kapan akan datang. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan adalah mungkin detik ini, jam ini, menit ini, hari esok, bulan esok, tahun depan, atau kapanpun itu kita tidak tahu. Yang pastinya kita harus mempersiapkan dari sekarang, karena akhir dari seorang manusia itu ditentukan oleh hobinya. Jadi kalau misalnya kita hobinya apa ya? Hobinya apa Bapak Ibu? Ngaji. Jadi insya Allah bisa jadi dari hobinya itu bisa menjadi akhir hidupnya. Atau misalnya hobinya makan, kata Pak Aswan ya, bisa menjadi akhir hidupnya. Jadi kita tidak tahu, yang pasti kita cari hobi-hobi yang baik-baik aja. Dan juga akhir hidup akhir kematian seseorang itu ditentukan di akhirnya. Jadi misalnya kita sekarang ini kita lagi baik, kita jadi orang baik, maksudnya terus amal soleh lancar dan sebagainya, tapi ternyata di akhir hidup kita itu ternyata malah kita itu meninggalnya dalam keadaan nauzubillah min dzalik ya, sebaliknya kayak gitu. Jadi kita berharapnya kita sekarang itu jadi baik, dan
berharapnya nanti pada saat kita meninggal dunia juga dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah. Dan juga ada saya mendapatkan satu buah video, itu ada beberapa doa-doa yang mustajab yang bisa kita panjatkan di waktu-waktu tersebut. Yang pertama adalah ketika sujud terakhir dalam sholat. Jadi ada 3 hal yang baiknya kita bacakan di sujud terakhir kita dalam sholat. Yang pertama, minta husnul khatimah. Doanya adalah Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua itu Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Jadi kita berharap sebelum kita nanti meninggal dunia, kita itu sempat untuk taubatan nasuha setidaknya gitu, untuk menyesali perbuatan kita yang saya pada hari itu kayak gitu. Jadi berharapnya Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Itu 2. Yang pertama minta husnul khatimah, yang kedua sebelum meninggal kita minta bisa taubatan nasuha dulu kayak gitu. Yang ketiga ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati ini kepada agamamu. Jadi sebenarnya kan memang Allah yang membalikkan hati kita ya. Bisa saat ini, detik ini kita itu baik, bisa jadi setelah ini beberapa bulan kelamaan, berapa menit kemudian hati kita itu sudah berubah lagi. Jadi sering-sering kita minta sama Allah tuh ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah ya Allah, Kau yang membolak-balikan hati ini, tetapkanlah hati ini kepada agamamu, keimanan, kesabaran, seperti itu. Kemudian doa yang mustajab lainnya itu antara azan dan iqomah. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan kalau misalnya udah azan isya biasanya kita buru-buru ke masjid ya, buru-buru ke masjid. Terus jadi di antara azan dan iqomah itu kita bisa berdoa supaya apalah hajat Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan di situ. Kemudian saat hujan deras, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, jadi setelah kita doa hujan, selipin semua doa-doa yang ingin kita sampaikan di hari itu. Kemudian sujud terakhir sudah sepertiga malam. Karena di sepertiga malam itu ya Bapak Ibu, itu tuh waktu yang khusyuk, karena pada saat itu seringan orang-orang itu pada terlelap tidur. Jadi kalau misalnya kita bangun itu sudah luar biasa. Karena kan pada saat kita tidur itu sesungguhnya setan itu mengikatkan 3 ikatan pada kita ya. Pertama, ikatan itu bisa lepas kalau kita doa bangun tidur. Nah, yang kedua bisa lepas kalau kita wudhu, dan yang ketiga bisa lepas kalau misalnya kita sholat. Itu. Dan yang terakhir adalah doa orang yang terzolimi. Jadi kalau misalnya sedang terzolimi, banyak-banyak berdoa. Insya Allah doanya mustajab. Amin. Kemudian apa ya? Nah, sebelum masuk ke hal-hal yang lainnya, mau nanya dong, nikmat apa yang Bapak Ibu sekalian yang sekarang itu bisa rasakan? Gitu. Nikmat sehat, terus himpun udara, terus rezeki banyak ya. Jadi kalau misalnya dalam peribahasa itu ya Bapak Ibu, nikmat sehat, rezeki, umur, apalagi terus nikmat bisa melihat, mendengar, berjalan, terus banyak nikmat ya. Jadi kalau misalnya nikmat jodoh ya Allah. Amin. Nah, jadi kalau dari semua nikmat itu Allah tuh punya peribahasa kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya semua ranting-ranting yang ada di muka bumi itu dikumpulkan, terus semua daun-daun yang akan ranting itu jadikan sebagai pena ya. Jadi kalau semua ranting dikumpulkan sebagai pena, kemudian daun-daun dikumpulkan sebagai kertasnya, kemudian semua air yang ada di lautan itu dikumpulkan sebagai tintanya, maka tidak akan cukup untuk melukiskan, untuk menuliskan nikmat Tuhan yang sedang kita atau sudah kita rasakan gitu. Jadi luar biasanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sampai di surat Ibrahim ayat berapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah. Tapi kalau misalnya yang kufur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, jadi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha, kalau nggak salah ya,
Maha Rahmannya Allah itu untuk semua manusia. Jadi nggak cuma orang Islam, orang Kristen juga, pokoknya Allah tuh Maha Rahman. Tapi rahimnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Kayak misalnya rahimnya itu seperti contoh kayak seorang ibu. Seorang ibu tuh kan sangat sayang sama anaknya ya. Nah, bahkan apa yang dilakukan anaknya, apa yang anaknya itu inginkan, meskipun itu berat, Allah itu memberikan apa yang diinginkan. Itu rahimnya Allah. Jadi sama kayak rahimnya Allah kepada manusia yang beriman itu seperti itu. Jadi kita senantiasa untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan juga menjalankan semua perintahnya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, ada beberapa yang bisa memberikan syafaat kita di akhir hayat kita nanti. Salah satunya yaitu adalah Al-Quran yang kita baca. Jadi nanti di kuburan kita, pada saat kita di kuburan itu akan ada cahaya yang menerangi. Jadi cahaya itu tuh dikatakan bahwa itu adalah Al-Quran yang sering kita baca. Jadi pada saat kita di alam kubur itu kita dibantu oleh Al-Quran yang kita baca, asalkan bacanya dengan tartil. Artinya tajwidnya pokoknya bacaannya usahakan benar kayak itu. Dan juga lam harfun mim harfun alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf di dalam Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita di bulan Ramadan itu banyak baca Al-Quran dan dapat berapa juz, insya Allah itu menjadi pahala untuk diri kita. Dan juga di bulan Ramadan ini kan pahalanya berkali lipat ya. Terus ganjaran orang yang membaca Al-Quran. Nah itu yang pertama pastinya mendapat pahala. Kalau pahala itu nampak ada warnanya biru, kuning, hijau, itu mungkin orang akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya. Tapi ternyata pahala itu tidak nampak. Jadi ada yang senang berbuat kebaikan, ada yang enggak. Tapi semoga kita yang ada di sini adalah yang senantiasa berbuat kebaikan kayak gitu. Karena semua yang kita lakukan itu ada timbal baliknya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, yang kebaikan itu untuk kita. Kalau misalnya kita berbuat buruk, keburukan itu juga untuk kita. Terus Al-Quran itu juga jadi obat. Jadi kalau misalnya lagi sedih, galau, ada masalah, itu bacalah Al-Quran, insya Allah. Kalau misalnya kita benar bacanya itu, maksudnya tuh meresapi, insya Allah itu bisa jadi obat. Cuman kalau misalnya bacanya ngasal, nah itu maksudnya ngasal tuh buru-buru ya, maksudnya cepet-cepet, yang penting selesai gitu. Kemudian baca Al-Quran itu dapat menghapuskan kesalahan, mendapat syafaat, dan dibantu nanti. Nah kalau di bulan Jumat itu kan sunnahnya membaca salawat Nabi banyak-banyak ya, karena Nabi Muhammad nanti pada saat di akhirat nanti akan menolong hambanya, karena Nabi itu sayang kepada kita sampai dia itu bolak-balik ke neraka untuk menyelamatkan hambanya yang rajin bersolawat, kemudian yang beriman. Jadi itu bolak-balik gitu. Nah sampai sayangnya Nabi itu kepada kita. Dan jadi kita sebagai umatnya itu minimal kalau misalnya disebutkan namanya itu bersolawat dan juga tiap hari bersolawat. Mungkin saya di sini tidak lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, tapi ya sama-sama mengingatkan gitu. Terus apa ya tadi terakhir? Lupa. Oh ya, ini ada cerita tentang balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi di Quran surat Al-A'raf ayat 56 itu, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang bermain atau bertamu ke rumahnya Abu Bakar. Nah, pada saat itu Rasul sedang bertamu, ternyata ada Arab Badui, seorang Arab Badui yang bergaya preman datang ke rumah Abu Bakar dan mencela kepada Abu Bakar dengan celaan yang tidak digambarkan di situ ya, makanya mencela. Nah setelah itu mendengar celaan itu, Abu Bakar dengan keimanannya dia masih biasa aja, maksudnya masih diem, masih ketawa-ketawa. Kemudian Rasulullah yang melihat itu, dia ikutan ketawa dengan manisnya, Nabi Muhammad jadi ketawa.
Kemudian yang kedua kali melihat hal itu, si Arab Badui tadi lagi menghina lagi dengan hinaan yang lebih lagi. Nah, karena Abu Bakar itu masih sabar dengan keimanannya, Abu Bakar tidak menghiraukan hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu masih tertawa dengan manisnya, masih tertawa lagi. Kemudian yang ketiga, karena melihat diabaikan seperti itu, si Arab Badui tadi juga menghina dengan kehinaan yang lebih-lebih lagi. Akhirnya Abu Bakar yang merasa bahwa memiliki kesabaran dalam hatinya, udah sabar ini tapi masih juga dihina kayak ini. Akhirnya Abu Bakar membalas kehinaan tersebut, maksudnya membalas hinaan tersebut. Dan akhirnya Nabi Muhammad kan di peristiwa hinaan pertama dan kedua itu Nabi Muhammad ketawa, dan di hinaan yang ketiga ini Nabi Muhammad langsung pergi. Kemudian melihat hal tersebut, Abu Bakar langsung diam dan langsung mengikuti Nabi Muhammad, langsung mengikuti Rasul. Nah, pada saat itu Abu Bakar bertanya, Rasulullah, kenapa engkau pergi? Apakah ada salah yang aku lakukan? Kalau misalnya ada, tolong jelaskan, kata si Abu Bakar. Terus Rasulullah menjawab, sewaktu orang Arab Badui itu datang lalu mencelamu dan kamu tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Kemudian begitu pun yang kedua kali, ketika ia terus menghinamu dan kamu tetap membiarkannya, maka malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya di sisimu. Oleh sebab itu aku semakin tersenyum. Namun ketika yang ketiga kali ia memakimu dan kamu membalas makiannya, maka seluruh malaikat itu pergi meninggalkanmu dan hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu aku tidak ingin berdekatan dengannya dan aku tidak memberikan salam kepada kamu. Jadi mungkin yang dipetik dari peristiwa ini, kalau misalnya kita mendapat suatu hinaan, mungkin baiknya bersabar. Cuman kadang ada kata-kata manusia biasa dan kesabaran itu ada batasnya. Cuman mungkin bukan batas ya Bapak Ibu semuanya, lebih ke susah juga mendeskripsikannya. Yang mesti senyum Pak ya. Nanti kalau misalnya kita tersenyum dibantu oleh malaikat. Cuman mungkin ini agak susah ya. Jadi butuh proses dan butuh belajar yang banyak kayak gitu. Dan juga di Ramadan kali ini adalah penentu bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalau misalnya di Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang baik, maka insya Allah di Ramadan selanjutnya juga kita bisa membiasakan. Karena kalau kita di satu bulan ini udah terbiasa, insya Allah di bulan-bulan selanjutnya juga terbiasa kayak gitu. Terbiasa baca Al-Quran, terbiasa sholat malam, juga terbiasa dibangun jam 3 kan. Kalau sahur jam 3 itu bangun jam 3 itu insya Allah kita bisa melaksanakan sholat malam tuh. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya kita bisa merutinkan hal tersebut. Dan juga karena puasa itu artinya menahan, jadi semuanya itu ditahan, dari menahan omongan, menahan pendengaran, menahan tangan untuk berbuat yang tidak baik, menahan kaki untuk melangkahkan ke hal-hal yang baik. Jadi intinya semuanya melawan hawa nafsu. Dan karena kan perang yang paling besar, perang yang paling susah untuk kita lawan itu adalah perang melawan diri sendiri atau perang melawan hawa nafsu kayak gitu. Terus jadi kita sama-sama berbuat baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya juga di sini saya juga ada kesalahan, juga mohon dimaafkan. Terus berbuat menambah amalan, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi kalau misalnya kita senantiasa taat, insya Allah imannya nambah. Cuman kalau misalnya kita banyak maksiat, insya Allah imannya juga turun gitu. Dan juga jadi banyak-banyak melakukan kebaikan kayak gitu, karena kebaikan juga ada balasannya nanti. Jadi nggak akan rugi kayak gitu, karena ibaratnya di fisika juga ada timbal balik. Kalau berbuat baik dan balasannya baik, kalau buruk balasannya juga buruk. Dan juga sedekah itu mungkin kalau 1.000 2.000 itu nggak terasa, karena kalau saya pernah ini ada buku Not From Qatar 2. Jadi di sini si
Muhammad Asad namanya ya, itu dia bersedekah, sedekahnya itu luar biasa. Sedekah, misal dia punya tabungan 10 juta dan dia sedekahkan 5 juta dari tabungannya. Pokoknya dia tuh sedekahnya tuh nilainya banyak memang, enggak kayak biasanya kan kita 1.000, kadang 2.000, 5.000 kayak gitu. Nah, jadi dia sedekahnya itu banyak, dan karena dia itu sedekahnya banyak, dia langsung balasannya juga langsung terlihat kayak gitu. Mungkin sedekah kita yang 1.000, 2.000 itu tuh dibalas sama Allah, cuman lebih ke kita tidak tahu balasannya itu apa, mungkin juga kurang terasa karena sedekahnya juga dikit. Jadi mulai sekarang sedekah kita harus banyak-banyak. Kayak gitu. Karena di sini sedekahnya berapa ya? Pokoknya uangnya 10 juta disedekahin 5 juta kan ya Bapak Ibu. Dan dapatnya itu beasiswa, kuliah, kemudian langsung naik haji, terus ujuk-ujuk langsung dapat rumah kayak gitu. Jadi luar biasa balasannya. Mungkin harus berusaha lagi sih, yang pasti niat. Cuman kan kata Allah, kita itu kan tidak harus, kita itu dalam beribadah harus ikhlas, memang ya ikhlas. Cuman bukan berarti kita tidak bukan berarti kita tidak mengharapkan balasan. Jadi balasan kita mintanya sama Allah. Jadi kalau kayak di cerita pemuda yang di gua itu yang bertiga ya. Jadi satu mau membukakan pintu gua itu dia bertawasul dulu, ya Allah aku ingin melakukan ini kebaikan ini, kebaikan kepada orang tua. Akhirnya terbuka batunya, terus kebuka lagi. Jadi bisa kok kita itu sedekah atau berinfak dengan tawasul. Artinya tawasul itu tuh minta ganti sama Allah. Misalnya ya Allah aku sedekah ini, aku minta minta balasannya ini gitu. Jadi tawasul artinya. Jadi balik-balik semuanya ke niat sih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi semuanya itu tergantung niat. Jadi tapi niatnya itu tetap harus diperbaiki di saat memulai, di pertengahan, dan juga di akhir. Jadi kalau misalnya kita berbuat kebaikan, mungkin di awalnya ya Allah bismillah bisa, niatnya ini. Terus di tengah-tengah ternyata niatnya berubah lagi. Jadi balik lagi niatnya. Terus di akhir juga seperti itu. Kayak gitu mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya suasananya nggak bisa agak setegang ini kayak gitu. Tapi yang pasti karena kan kalau misalnya banyak tertawa juga mematikan hati. Jadi lebih baik kita nggak usah tertawa yang berlebihan. Jadi karena saya juga nggak bisa yang bikin tertawa kayak gitu. Yang pastinya kalau misalnya dari perkataan saya ini ada yang bisa diambil, monggo. Kalau misalnya ada yang buruknya itu mohon ditinggalkan dan dilupakan kayak gitu. Dan juga semoga di Ramadan ini kita bisa bersama-sama menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau misalnya orang yang menyampaikan di depan itu kadang-kadang susah Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita bisa seperti itu, kadang-kadang bisa lebih buruk. Jadi yang pastinya berusaha bersama-sama menjadi yang terbaik gitu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi semoga nanti kalau misalnya kita mendapat giliran meninggal dunia itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga karena orang yang meninggal nanti itu akan masuk surga dan neraka. Pertamanya itu neraka dulu karena mau dibersihkan dulu dosa-dosanya. Yang pasti semoga kita berharap pasti masuk neraka ya, tapi berharapnya jangan lama-lama di neraka. Jadi cepet-cepet aja di nerakanya. Iya Bu. Jadi udah di nerakanya cepet-cepet langsung kita masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga nanti karena janji Allah itu untuk orang yang beriman itu pasti merasakan surga. Jadi semoga nanti kita tidak ketemu dengan namanya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau misalnya di majelis ilmu itu kan biasanya malaikat itu mendoakan. Jadi kita harus doa-doa yang banyak-banyak supaya kita bisa masuk surga. Mungkin itu saja saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh saudara kita Yuliani. Terima kasih. Semoga kita dapat menerapkan isi dari tausiah tadi. Acara selanjutnya
Ya, izin dulu Bapak, karena ini acara dari kita untuk kita, jadi jangan terlalu tegang ya, santai merelek wae. Menarik, ini menambah, alhamdulillah, nambah apa namanya, nambah apa namanya tadi? Kalau bukan aset, menambah aset kita ini baru ketahuan bahwa kita banyak menyimpan potensi, ya banyak kita nih guru kita nih menyimpan potensi yang terpendam yang kalau tidak diadakan majelis seperti ini akan kesimpan saja. Oh ya, jadi seperti hari ini aku mendengar uraian Ibu Yuliani ini, tergugah sekali gitu. Tergugah, sangat tergugah, bukan ngomong di depan dai Bu ya. Banyak mukadimah, informasi-informasi, tausiah-tausiah yang isinya Masya Allah luar biasa. Dan itulah pun kita mulai tersaring saat ini guru MTS saya tersaring. Siapa yang galak, siapa yang hobi, siapa yang menerjunkan diri, mencobakan diri ke majelis ilmu. Ada yang bahadur, ada terbukti kan? Ya, tidak perlu diundang berkuak-kuak ngajak sini-sini, tidak perlu diundang. Ada acara ini, ayo ini mesti undang, tahu keberkahannya luar biasa, apalagi buat secara medang. Tidak perlu, nak dipantau, nak diajak, nak digiring, malah ngecek ke HP, minat WA, di puas. Mengenal ceramah tausiah yang berguna untuk kita seolah miang, tahu miang kuping itu kan? Ada sianu kagak manenian sianu, meremeh kah? Itu adalah bagian daripada seleksi, ya seleksi bahwa kemampuan, kemauan, keterbukaan hatinya untuk menerima ilmu pengetahuan tadi masih kecil, ya masih sedikit. Jemaah dari kelas sekolah, jemaah datang masuk arti itu baru karena itu bukan ikhlas, ya